berani coba. Pemberani, sekarang saya sedang ada di tempat loading fresh. Dan untuk tugas pertama saya pagi ini, saya harus ikut membantu meloading atau bongkar muat beberapa barang yang akan datang. Nah, karena belum ada yang datang, sambil menunggu, saya pun harus membantu karyawan lainnya untuk menata beberapa barang di gudang. Nah, untuk penataan di gudang ini saya harus naik ke atas tempat penyimpanan. Karena ada beberapa barang yang memang khusus disimpan di bagian atas. Dan tak perlu lama saya harus estafet barang dengan Pak Okta. Tujuannya untuk mempermudah pekerjaan kita. Jangan sampai meleset ya menangkap kardusnya. Bisa-bisa nanti berantakan semuanya. Pemberani, menangkap kardus-kardus ini pun lumayan bikin capek dan pegel loh. Soalnya isi kardus-kardus ini cukup berat. Dan saya harus menata lebih dari 3 kardus. Ya. Pak! Pak, maaf Pak. Aduh. Pak. Gimana nih? Saya mesti turun. Ini sampai rusak loh Mbak. Pak. Aduh. Pak, maaf ya Pak. Saya harus segera bereskan nih. Lihat saja pemberani, semua isi kardusnya sampai keluar semua. Walaupun sudah melakukan kesalahan, saya harus tetap semangat pemberani. Saya harus menebus semua kesalahan saya dengan bekerja lebih baik. Maafin saya ya Pak. Ini kita mau susun. Oh, di atas. Sebenarnya ya Pak. Pemberani, ternyata kerjanya nggak mudah. Walaupun cuma terima barang. Terus ini masih harus balikin troli ke tempatnya. Tapi kita harus tetap semangat. Telah ditentukan. Nah, selanjutnya saya harus mengaitkan barang tadi ke tempat penarikan ini untuk dipindahkan. Namun sebelum itu, saya pun harus memberikan stiker pada bahan makanan yang sudah kami input tadi. Tujuannya adalah untuk memastikan barang-barang yang sudah diinput ini siap dipindahkan ke display. Eits, tapi pemberani, belum selesai saya menempelkan stiker, ternyata sudah ada lagi nih supplier yang datang. Jadinya saya harus cepat-cepat menyelesaikan tugas ini dan langsung melakukan pengecekan barang lainnya. Karena masih pagi, jadi yang datang adalah minuman fresh lagi nih, yaitu yogurt dan susu. Nah, SOP-nya pun harus melalui 2 pagar otomatis ini ya. Jadi kalau supplier sudah siap, barulah para petugas di sini membuka pagar pembatas yang kedua untuk mengecek. Nah, barangnya sudah siap. Saatnya kami bekerja. Pertama-tama, karena ini barang fresh, jadinya harus dilakukan pengecekan suhu terlebih dahulu. Tunjukin bendanya. Karena dia kan campuran sama yogurt, sama yang dingin-dingin juga. Jadi yang terpenting itu nggak boleh di atas 4. Oh, tidak boleh di atas 4 ya? Nggak boleh di atas 4 derajat Celcius. Untuk fresh milk dan yogurt. Baiklah, pengecekan di luar sudah dan waktunya saya angkut barang-barang ini ke dalam. Lumayan juga ya pemberani, mengangkut hampir 9 kardus sendirian begini. Aduh, tapi nggak apa-apa deh, masih pagi, jadi harus tetap semangat dong.
Nah, selanjutnya ini harus dibuka satu persatu. Tujuannya untuk memastikan tanggal kadaluarsa, keadaan barang, dan jumlah yang dikirimkan sesuai pesanan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, pemberani setelah selesai melakukan penurunan barangnya, ternyata pengecekannya itu cukup banyak lapisannya. Pertama sampelnya harus dikeluarin, terus habis ini masih ada penginputan, baru barangnya bisa diangkut ke display nanti. Oke, sekarang ini dibawa ke, kita input dulu di sini ya? Itu, kita input dulu, kita ambil alat tekniknya dulu. Oke. Kalau pengecekan ini sudah dilakukan, lalu dipastikan semua aman, barulah kita tutup kembali dan kita taruh menuju display. Kalau dilihat-lihat sih nggak terlalu banyak ya, tapi kok pas ditarik, berat begini ya pemberani? Aduh. Tempat display yang akan saya cek kali ini lumayan jauh ternyata. Dan rutenya pun berbelok-belok pemberani. Lihat saja, dari tadi saya malah sering nabrak-nabrak. Ditambah alatnya yang berat dan beban yang satu ini membuat saya jadi susah mengendalikannya. Aduh, ternyata pas saya sudah sampai di tempat displaynya, barang-barangnya masih full begini. Jadinya saya disuruh putar balik untuk menaruh barangnya di tempat yang lain. Aduh, padahal sudah pegel banget nih pemberani. Nah, sekarang saya sedang menuju tempat penyimpanan minuman. Duh, lihat saja pemberani, jalannya berbelok-belok. Dan ada tantangan baru nih, saya harus melewati tanjakan. Waduh, gimana nih pemberani? Mana berat banget. Aduh, percobaan pertama saya gagal. Akhirnya saya terpaksa minta bantuan Pak Okta karena alat ini terlalu berat untuk ditarik. Astaga, pinggang saya sempat kepentok sama ini dorongannya. Karena saya nggak biasa pertama. Terus nih jalannya ada tanjakan dan berat. Baru segini aja. Saya udah capek banget. Pak, ini dibawa ke dalam. Ya, ini udah ada tempatnya. Karena yang saya bawa ini susu, otomatis tidak bisa ditaruh di gudang biasa ya. Namun harus dimasukkan ke dalam ruangan yang mempunyai suhu yang tepat untuk menyimpan makanan atau minuman seperti ini. Pemberani, saya harus mengangkat kardus-kardus ini ke dalam ruangan. Aduh, ampun, tangan saya terjepit nih. Lumayan berat juga sih kardus-kardus ini. Di sini saya harus mengangkat satu persatu kardusnya untuk disusun di dalam. Ini belum setengah hari saja, rasanya udah capek banget ya. Tangan saya sudah mulai pegal pemberani. Saya mau coba duduk sebentar ya. Mbak, jangan di sini dulu ya. Kita ke 21 dulu. Soalnya masih ada kerjaan lagi yang harus diselesaikan lagi. Oke. Ini saya harus kemana, Pak? Kita ke area display 21. Tapi belum juga saya duduk, udah ditegur duluan nih sama Pak Okta. Ternyata saya harus segera bekerja ke stand display penjualan ikan. Pemberani, ini adalah tempat display ikan. Pekerjaan ini dilakukan pagi hari ya, sebelum supermarket buka. Nah, pertama-tama saya diajarkan untuk menata es batu di display ini. Mereka biasanya harus menata ulang es batu ini sampai penuh dan merata seperti yang sedang saya lakukan. Pertama, kita harus padatkan semua es terlebih dahulu, lalu beri ruang sedikit di pinggiran display ini agar lebih padat, membentuk pinggiran esnya secara bulat memanjang. Tahapan selanjutnya adalah membentuk es di display ini. Nah, peletakan ikannya pun harus sesuai jenis, warna, dan juga bentuk. Waduh, banyak ya persyaratannya. Ini adalah teknik agar display terlihat cantik dan menarik. Oh ya pemberani, ternyata lumayan sakit juga loh ya, harus membentuk es ini secara manual memakai tangan. Karena caranya pun harus sambil memukul seperti ini. Jadinya telapak tangan saya sampai memerah dan mati rasa. Berani, kelihatannya tadi saya ngeliat bapaknya mudah. Tapi pas saya praktek, ternyata cukup sakit tangannya dan ini dingin. Dilihatnya gampang tapi susah kan? Susah, Pak. Iya, makanya harus ini. Kita main warna. Saya pun harus lanjut menata ikan-ikan.
Nah, di sini ada lebih dari 5 jenis ikan yang disediakan. Wah, banyak ya. Cari ikan yang gede dulu. Oh begitu ya Pak. Nah, iya, jadi terpas dari depan. Pemberani, siapa yang suka beli ikan di supermarket? Kalau iya, sama dong kayak saya. Biasanya saya yang jadi pembelinya, tinggal tunjuk-tunjuk sesuka hati. Tapi kali ini saya merasakan jadi petugasnya dan tahu semua prosesnya. Dan ternyata nggak mudah pemberani. Duh, tangan saya sudah mati rasa begini, tapi tangan bapaknya malah nggak merah sama sekali ya. Yuk, harus lanjut kerja lagi kita pemberani. Masih banyak yang harus disusun nih sebelum pengunjung mulai datang. Pemberani ternyata menjadi pekerja di bagian ikan ini itu nggak cuma soal nata es, masukin es, ganti es, tapi harus punya skill dalam menata ikannya ini. Cara nata susunannya, warnanya supaya saat pembeli yang datang ke sini melihat ini tuh menarik, fresh, bersih. Selanjutnya, saya pun harus berpindah untuk membantu di stand penjual daging. Karena semua daging yang dijual di sini daging segar, jadi saya harus mengambilnya juga di tempat khusus seperti ini. Pemberani, sekarang saya lagi ambil daging dan ini di ruangan pendinginnya dingin banget. Ini berapa derajat Pak? 0 sampai 2 derajat Celcius, ruangannya dingin banget. Dan ini baunya amis karena memang ini isinya semua daging. Pemberani, di sini pun daging-daging yang ditawarkan dari berbagai jenis ya. Banyak dari mereka pun memilih membeli daging di sini karena kualitasnya sangat terjamin. Teknik memotong daging pun tidak boleh sembarangan pemberani. Harus dikuliti dari berbagai sisi sesuai dengan jenisnya. Seperti bagian lemak, daging, dan masih banyak lagi. Nah, proses menuju penempatan display pun ada tahapannya nih. Setelah pemotongan, saya pun harus menimbang berapa kilo daging yang akan ditaruh di display. Ada stiker khususnya yang akan ditempatkan pada wadah daging seperti ini ya. Nah, karena jenis daging yang akan disajikan banyak, jadi saya harus segera melanjutkan pemotongan. Warna merah ini menunjukkan bahwa dagingnya masih sangat segar. Nah pemberani, ini saya baru aja motong daging dan ternyata untuk motong daging ini tuh tidak sembarangan motong. Ya Pak ya, ada tekniknya. Jadi nggak boleh sembarangan. Pertama tadi Bapaknya udah bersihin lemaknya. Terus motong ini pun harus ada ukurannya, yaitu sesuai dengan kalau di jari ini kan ada 3 ruas, 1 ruas jari di sini dan dipotongnya harus cepat lurus, gitu ya Pak. Sini. Setelah menaruh daging di wadah, selanjutnya kita timbang lagi, lalu kita bungkus terlebih dahulu agar lebih terjaga. Susah juga ternyata pemberani membungkus seperti ini. Sudah berkali-kali saya coba, tapi tetap aja saya salah. Untuk pekerjaan di stand daging ini sudah selesai, tinggal kita susun di displaynya. Nah, stand ikan sudah, daging sudah. Selanjutnya, yuk melipir bertugas ke stand buah pemberani. Duh, pagi-pagi ngelihat buah begini, seger banget ya, jadi ngiler saya. Nah, biasanya buah-buah di sini pun menjadi salah satu favorit para pembeli loh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau nantinya ada beberapa buah yang masih tersisa. Berarti setiap hari buah potong ini selalu fresh ya Bu? Iya. Nah tapi kalau misalnya buahnya nggak laku, ada yang nggak laku, itu digimanain yang nggak laku Kita itu? brikit. Brikit itu apa Bu? Brikit itu proses pembuangan tapi di data ya. Oh, jadi nggak sembarangan dibuang Ya. Seperti biasa, sebelum ditaruh di display, buah-buah ini kita timbang terlebih dahulu untuk diberikan stiker ya pemberani. Kalau sudah, tinggal kita susun buah-buah cantik ini untuk disajikan ke pembeli. Nah, sebentar lagi supermarket ini akan dibuka. Berarti saya pun harus memastikan kalau barang-barang di display harus penuh tertata. Dan kebetulan di lantai 2 ini ada beberapa barang yang kosong di bagian display.
Sekarang mbaknya pajang sampai depan sini, dipulin. Sampai bawah, Pak? Ya, sampai bawah. Oke, baik, Pak. Nah, lihat saja pemberani, display yang satu ini banyak yang kosong kan? Tugas saya pun harus mengisi barang-barang ini dengan rapi dan tertata. Menata sabun, sudah beres. Selanjutnya saya diberi tugas lagi sama Pak Okta untuk menyusun barang yang lainnya. Tapi, aduh, saya lupa nanya di mana tempatnya pemberani. Lihat aja tuh, saya malah jadi kebingungan sendiri nyarinya. Mana tempatnya luas banget lagi. Aduh, kira-kira di mana ya tempatnya? Nah, akhirnya setelah saya cari-cari, ketemu juga tempatnya. Ada banyak barang yang masih harus diisi. Seperti yang sekarang saya lakukan, menata beberapa makanan dan juga tempat sampah seperti ini nih. Pemberani, jadi saya dari tadi lagi nyusun-nyusun barang di display supaya para pembelanja yang nanti datang ke sini itu mudah untuk melihat barang-barangnya dan menarik karena sudah ditata dengan rapi. Dan capek banget, tapi belum berakhir karena masih ada beberapa barang yang harus saya rapihin di display. Nah, pemberani, pas saya lagi beresin barang-barang, ada pengunjung yang menghampiri saya. Iya, Pak. Tanya dong, tempat lampu di mana ya? Hah? Tempat lampu. 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 Nggak tahu. Masa karyawan sini nggak tahu sih? Oke, sebentar ya Pak, saya cari dulu. Sebentar ya Pak. Eits, untungnya saya langsung siap tanggap mencari tempat barang yang dituju Bapak ini. Untungnya saya langsung ketemu tempatnya pemberani. Kalau enggak, mungkin saya kena omelan lagi nih. Pak, saya udah tahu tempat lampunya di mana. Jadi Bapak lurus saja mentok. Nanti mentok belok ke kanan, terus nanti ada lampunya sebelah kiri sana. Gitu. Makasih ya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Pengunjung sudah mulai berdatangan dari tadi siang. Para petugas pun sudah standby di tempatnya masing-masing. Namun karyawan di supermarket ini harus bisa melakukan semua jenis pekerjaan seperti yang akan saya lakukan sekarang, yaitu membantu pegawai kasir di sini. Ternyata cukup sulit untuk memasukkan beberapa item ini di komputer pemberani karena ada kode-kode khusus yang memang sudah harus dihafal oleh para petugas. Namun, bukan berani coba namanya kalau tidak mencobanya terlebih dahulu. Pemberani ternyata menjadi kasir tidak semudah yang saya bayangkan. Selama ini, saya hanya datang menjadi pengunjung, menaruh barang, dan memperhatikan kasirnya. Tapi kali ini saya mencoba menjadi kasir dan saya banyak salahnya tadi dan memakan waktu yang cukup lebih banyak daripada masnya. Nah, melihat pegawai lainnya cukup lumayan sibuk, saya pun berinisiatif membantu memasukkan beberapa barang milik pengunjung. Tidak terasa hari semakin sore pemberani, pengunjung pun semakin banyak yang berdatangan. Tandanya troli belanjaan pun semakin banyak juga yang bertebaran di area parkiran. Dan seperti biasa, saya pun langsung bergegas turun menuju area parkir pengunjung. Benar saja, pemandangan pertama yang saya lihat adalah troli di mana-mana. Biasanya para pengunjung ini sering lupa untuk menaruh troli ini di pinggir pintu masuk. Cuaca di luar semakin panas, sementara pengunjung lainnya pun semakin banyak yang datang. Jadi saya harus cepat-cepat membawa beberapa troli ini untuk ditaruh di tempat asalnya. Aduh, banyak juga ya ternyata yang harus dikerjakan sebagai petugas supermarket. Pemberani,
setelah saya menjadi pekerja supermarket, banyak hal yang tidak terlihat. Mungkin saya dan teman-teman pemberani selama ini kalau pergi ke supermarket hanya melihat pekerjaan seperti kasir atau penjaga-penjaga stand di bagian daging, sayur, roti, ataupun buah-buahan. Tapi hari ini saya bisa melihat semua yang ada di balik itu. Dari loading barang yang dimulai dari pagi hari sampai malam. Dan menurut saya itu pekerjaannya sangat rumit. Setelah ada loading barang, ada pengecekan untuk memastikan bahwa barang-barang yang dipilih adalah kualitas yang terbaik untuk customer nanti saat pada belanja. Dan pemberani, pekerjaan ini memang tidak terlihat, tapi memiliki value yang besar. Berani coba? Coba kalau berani.